إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama mengungkapkan rasa syukur kita, alhamdulillah, hanya kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang senantiasa memberikan kepada nikmat, memberikan nikmat kepada kita, memberikan hidayah kepada kita yang tiada henti-hentinya. Maka bersyukur yang baik diantaranya adalah dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita dan memperbaiki kualitas takwa kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kita doakan kepada panutan kita, manusia yang pernah Allah ciptakan sebaik-baiknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kadangkala, seringkali kita mendapati masing-masing diri kita tatkala kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ada masa-masa yang mana kita beribadah kepada Allah dengan penuh semangat. Namun sebaliknya, suatu ketika kita mungkin pernah mendapati diri kita terjatuh di dalam kemalasan, terhinggapi rasa malas ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita garis bawahi dari pernyataan tersebut adalah hendaknya kita mengetahui sebab-sebab yang menjadikan kita semangatnya naik saat beribadah kepada Allah, ataupun tatkala kita saat terjatuh di dalam kemalasan ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jawaban yang paling mudah tatkala seorang ditanya, kenapa engkau malas beribadah kepada Allah, kenapa engkau semangat beribadah kepada Allah, jawaban yang termudah adalah semuanya karena takdir Allah. Namun jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jawaban tersebut tidaklah benar, jawaban tersebut tidaklah tepat, beralasan dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan takdir, namun Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan sebab, yang mana kita seorang hamba diberi pilihan untuk memilih sebab-sebab tersebut. Ada sebab-sebab seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap terjaga semangatnya terus meningkat.
namun juga ada sebabnya bagaimana seseorang bisa terjatuh di dalam kemalasan saat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, syariat kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh telah mendidik, mengajarkan kepada kita bagaimana seorang muslim tatkala ia ingin meraih semangat itu saat beribadah kepada Allah dan terhindar dari kemalasan yang berlebihan. Maka di antara penyebab terbesar, obat yang paling manjur untuk memperbaiki kualitas semangat kita beribadah kepada Allah dan meninggalkan kemalasan beribadah kepada Allah adalah apa yang telah Allah berikan saat ini kepada kita semuanya, yaitu Allah telah sampaikan kita semuanya di bulan puasa, di bulan Ramadan. Sungguhnya puasa Ramadan adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hati kita, mensucikan hati kita dari segala bentuk kotoran dan dosa, dari segala bentuk kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di kesempatan yang berbahagia ini kita setidaknya akan memahami dua sebab terbesar, dua obat yang paling manjur untuk mengobati hati kita yang barangkali sedang terjangkiti rasa sakit, yang barangkali sedang dikotori oleh dosa-dosa. Maka obat yang pertama adalah apa yang sudah kita sampaikan, yaitu berpuasa. Hendaknya kita semua ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Ramadan ini, bulan yang mulia, sudah selayaknya bagi kita semuanya untuk memperbaiki puasa kita masing-masing. Bagaimana cara memperbaiki puasa yang benar? Maka dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sabdanya, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dengan penuh keimanan. Maka ini kiat-kiat untuk memperbaiki puasa. Yang pertama adalah menjaga iman. Iman itu yazidu bitta'ah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan, kebaikan kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang karena kemaksiatan. Jaga iman kita ma'asyiral muslimin. Yang kedua, memperbaiki puasa caranya adalah wahtisaban, yaitu dengan penuh harap pahala kepada Allah. Tidak mengharapkan apa-apa dari puasa yang kita lakukan. Bukan hanya sekedar ingin mencari buka puasa yang terenak, atau bukan mendapatkan imbalan dan lain sebagainya serta pujian dari manusia. Bukan. Yang kita harapkan, perbaikan dari puasa yang kita lakukan adalah memperbaiki iman dan ihtisaban, yaitu mengharap penuh pahala dari Allah, senantiasa menjaga hati kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh ihtisaban billah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kiat-kiat pertama, cara Allah Azza wa Jalla untuk membersihkan hati kita dari segala bentuk kotoran, dosa-dosa dan kemaksiatan, yaitu dengan berpuasa. Maka berbahagialah kita semuanya yang telah disampaikan di bulan Ramadan dengan cara memperbaiki puasa yang sungguh-sungguh. Cara yang kedua untuk membersihkan hati dari segala bentuk kotoran, sehingga kalau hati kita bersih, maka semangat beribadah kepada Allah akan terus meningkat dan naik, dan kemalasan itu akan sirna secara perlahan. Cara yang kedua atau obat yang kedua adalah diantaranya Allah juga
memberikan kita kode yang ada di bulan ini, yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, para ulama menyebutkan bagaimana cara mereka memperbaiki Al-Qur'annya, memperbaiki hubungan mereka dengan Al-Qur'an, yaitu yang pertama setidaknya dengan membacanya, serta yang kedua dengan memahami maknanya, dan yang ketiga adalah dengan mengamalkannya. Maka oleh karena itu, saking seringnya mereka membaca, dan otomatis mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mereka pun hafal. Ini diantara 3 bentuk cara memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, yaitu dengan cara membacanya, memahami maknanya, berusaha membaca terjemah atau tafsirnya, lalu mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, 2 obat manjur tersebut sungguhnya sudah banyak diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang keutamaannya. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam memberikan ungkapan, menggambarkan tentang keutamaan 2 hal tersebut, yaitu puasa dan Al-Quran. Beliau bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamati. Sungguhnya puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba tatkala hari kiamat tiba. Yaqulus siyam, kata Nabi alaihi salatu wassalam, puasa waktu itu hari kiamat akan berkata, ay Rabb, wahai Tuhanku, mana'tuhu at-ta'ami wasyahwati bin nahari. Sungguhnya aku telah menghalangi hamba tersebut daripada makan dan minum, dari syahwatnya ketika di siang harinya. Fasyaffi'ni fihi, maka kata puasa, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada hamba tersebut yang telah mengamalkanku, kata puasa. Wa yaqulul Qur'an, lalu kemudian Al-Qur'an pun berkata waktu itu, dia berkata Al-Qur'an, mana'tuhun naum bil laili, wahai Tuhanku, sungguhnya aku telah menghalangi dia dari tidur di malam hari. Karenanya para sahabat radhiyallahu taala anhum dahulu, mereka membaca Al-Quran, mereka memahami makna Al-Quran, mereka membaca di sholatnya tentu di malam hari, sehingga rata-rata beberapa mereka ada yang sangat sedikit tidurnya di malam hari, terhalangi karena membaca Al-Quran. Kata Al-Quran, aku telah menghalangi tidurnya tatkala di malam hari. Fasyaffi'ni fihi, maka izinkanlah aku untuk memberikan pertolongan, memberikan syafaat di hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla menjawab, qala fayashfa'an. Sungguhnya Al-Quran dan puasa telah diizinkan untuk memberikan pertolongan dan syafaat kepada hamba tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على نبينا محمد وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia lagi penuh berkah ini, Allah hadirkan Ramadan di tengah-tengah kita, yang para ulama menyebutkan di dalam bulan Ramadan itu mereka sebut adalah bulan yang mana dengan penyebutan bahasa Arab Syahrus Siyam yang pertama. Bulan Ramadan adalah bulan di mana seorang muslim diwajibkan untuk berpuasa Ramadan, dan di dalamnya juga disebut Syahrul Quran. Seorang muslim dianjurkan, sangat dianjurkan dan ditekankan untuk benar-benar memperhatikan hubungannya dengan Al-Quran, baik itu membaca maupun memahami artinya serta mengamalkannya. Dan di dalam bulan Ramadan, para ulama juga menyebut bulan Ramadan adalah Syahrul It'am, bulan yang di dalamnya seorang muslim dianjurkan untuk berlomba-lomba memberi makan orang-orang yang berpuasa, karena pahalanya adalah sebagaimana orang yang berpuasa tersebut mendapatkan kebaikan tanpa dikurangi sedikit pun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika para ulama mengungkapkan, memberi motivasi kepada kita, memberikan targhib kepada kita tentang ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mereka semangatnya yang luar biasa dalam memotivasi kita semuanya. Suatu ketika mereka berkata, inna masyaqqat ta'ah, sesungguhnya kesulitan, kecapean tatkala kita berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya, tadhhabu, tidak lama akan hilang, wa yabqa thawabaha, namun akan tetap kekal pahala yang telah kita lakukan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa inna ladzatal ma'siyah, dan sesungguhnya kelezatan maksiat, atau wa inna ladzatal ma'asi, sungguhnya kelezatan, kenikmatan maksiat, berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, tadhhabu, ia juga akan lenyap kelezatan itu sekejap mata, wa yabqa iqabaha, dan yang tersisa adalah azab serta siksaan dari Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di akhir khutbah ini kami khatib mengajak kepada diri kami sendiri dan mengajak kepada seluruh para jamaah untuk senantiasa berupaya memperbaiki puasanya masing-masing dan memperhatikan hubungannya kepada Al-Quran, karena dengan dua obat ini seorang tatkala ia beribadah kepada Allah, semangatnya akan semakin terjaga, akan bersih hatinya secara perlahan dari berbagai kotoran-kotoran yang menjangkitinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajah. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal waba والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وعاجله ونعوذ بك من شر كله آجله وعاجله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقراءتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
آله وصحبه تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أقيموا الصلاة استقيموا واعتدلوا صفوفكم فإن تسمية الصف من إقامة الصلاة. Para jamaah safnya harap diluruskan dan dirapatkan untuk meraih kesempurnaan salat berjamaah. Adik-adik yang di belakang harap tenang dan tidak bermain sehingga tidak mengganggu salat jamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. الله أكبر. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب
ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله أكبر.